Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dan langsung saja saya persilakan kepada penanya selanjutnya, ada Ibu Kana Fauziah yang nanti akan dijawab. Oh maaf, baik silakan Ibu. Terima Ibu kasih. Kana Fizaki, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kita meminjam uang tapi tujuannya misalkan untuk berangkat umroh atau berhaji? Ya, terima kasih. Baik, Ustadz Syafi'i Antonio bisa dijelaskan ini. Baik, terima kasih. Sudah jelas kalau untuk haji, walillahi alan nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan berangkat haji bagi yang mampu. Mampu secara kesehatan, mampu secara keamanan, dan mampu juga secara finansial. Tapi Pak, saya itu sesungguhnya kalau haji jelas ya. Jangan sampai nanti memaksakan untuk yang kebutuhan pokok kita jual. Misalnya rumah satu-satunya kita tempat tinggal kita jual. Ketika pulang kita nyewa. Nah itu proses pemiskinan. Itu tidak wajib untuk berangkat haji seperti itu. Nah tetapi bagaimana dengan umroh? Umroh itu sunat hukumnya. Pak, saya sesungguhnya bisa berangkat umroh di bulan Desember. Kalau nunggu sampai Desember saya nabung dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, insya Allah saya siap. Tapi jikalau saya lihat uang saya di Januari, saya nggak punya. Nah beda dengan orang yang dari Januari sampai Desember tidak ada potensi income. Kalau yang pertama tadi misalnya dia orang sebagai seorang manajer di kantor, dia punya namanya disposable income. Ad-dakhal al-mutawaqqa, ad-dakhal asyahari ar-rutini. Satu pendapatan yang sudah rutin, pegawai negeri yang punya gaji bulanan, sesungguhnya dia itu bisa jikalau ditunggu sampai Desember. Nah untuk yang seperti ini sebagian ulama memperkenankan dia berangkat umroh dengan meminjam. Karena apa? Dia mampu secara bil quwwah walisa bil fi'li. Dia mampu secara potensi, dia mampu sesungguhnya. Cuman harus nunggu Desember gitu loh. Nah sementara mungkin liburannya, anak-anaknya, sekolahnya tidak memungkinkan kalau seandainya menunggu sampai nanti Desember. Dia ingin berangkat di Januari. Maka dia meminjam, kemudian yang uangnya yang 12 bulan itu nanti akan dipakai untuk menyicil. Nah lain dengan orang yang nggak punya income sama sekali. Nah kalau nanti sudah umroh, nanti kalau sudah haji, yang disarankan lebih banyak bersodakohnya dibandingkan dengan berhaji berulang-ulang, dibandingkan dengan berumroh ulang-ulang. Karena apa? Karena kalau haji dan umroh insya Allah pahalanya untuk kita sendiri, tapi jika bersodakoh pahalanya untuk orang yang banyak. Apalagi untuk tahfidzul Quran, untuk memberdayakan, itu insya Allah dari sisi nilai pahalanya boleh jadi lebih banyak karena yang mendapatkan manfaatnya lebih banyak begitu. Masya Allah. Atau menghajikan bagi yang belum haji begitu Ustaz Syafi'i ya? Namanya haji badal. Masya Allah. Amin. Baik, selanjutnya saya ke Pak Hafiludin yang insya Allah akan dijawab Abah Rod Bahar. Silakan. Mic-nya boleh digeser ibu-ibu tadi. Ibu mic. Oke, boleh digeser ke itu dia. Silakan Pak Hafiludin. Baik, terima kasih. Saya Hafiludin dari Asuransi ASKI. Abah, berkaitan dengan hutang piutang ini, bagaimana tata cara kita menagih hutang? Apakah praktek debt collector yang seperti sekarang ini bisa dibenarkan? Terima kasih. Baik, Masya Allah, ini adab lagi adab tentang menagih hutang. Silakan Abah. Cara menagih hutang dalam al-Islam itu tidak seperti menagih hutang yang biasa dilihat oleh kebanyakan orang pada saat ini. Menggunakan orang lain, menekan orang yang berhutang, bahkan mengambil benda orang yang berhutang dan seterusnya dan seterusnya. Caranya tadi sudah dijelaskan. Memberikan keringanan tambahan waktu akan memberikan tambahan pahala. Kemudian memotong sebagian, kalau masih tidak bisa juga begitu dibebaskan secara keseluruhan. Nah, kemudian ada adab satu lagi bagi orang yang berhutang, bahwa dia harus betul-betul niat mau membayar. Akan tetapi dia sudah berusaha, akan tetapi pada saatnya masih tidak bisa membayar, maka di dalam Islam, maka orang yang memberikan hutang itu harus
memberikan kebebasan. Karena di dalam salah satu hadis, apabila ia membebaskan hutang kepada orang yang memang betul-betul niat membayar, akan tetapi sudah berusaha dan berusaha kemudian tidak kunjung punya uang untuk membayar, nanti di akhirat Allah yang akan membayarkannya. Nah, Abah ingin tambahkan sesungguhnya ini kan buat orang-orang yang berhutang dan memberikan hutang. Tapi Abah ingin menyampaikan bahwa Islam punya konsep sempurna dalam mengatasi kebutuhan, termasuk kebutuhan sembako, termasuk kebutuhan minyak goreng. Wallahi, kalau umat Islam melaksanakan ajarannya dengan sungguh-sungguh, bahwa kita tidak akan pernah kekurangan minyak goreng, tidak akan pernah kekurangan sembako. Karena umat yang melaksanakan ajaran agamanya, surga saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi minyak goreng. Begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Sebelum diakhiri sedikit saja Ustaz Syafi'i, mungkin ada tambahan sebelum kita akhiri. Baik, ada satu yang paling penting ketika seorang itu ditagih ya. Menambahkan dari Abah tadi, apakah orang itu ketika berhutang itu mampu atau tidak mampu? Saya udah berhutang dipakai usaha. Sesungguhnya dengan laporan keuangan itu bisa ditunjukkan apakah dia itu benar-benar mampu atau tidak mampu. Kalau seandainya dia mampu dan melambat-lambatkan bayar hutang, itu yang berbahaya, bahkan diancam. Matlul ghani zulmun yahilu irduhu wa uqubatuhu. Orang yang sudah mampu bayar hutang, tapi pakai pelesiran, pakai beli ini, pakai beli motor gede dan lain sebagainya, zulmun, adalah satu kezaliman. Melambat-lambatkan bayar hutang padahal sudah mampu, satu kezaliman. Kata Rasul, yahilu irduhu wa uqubatuhu, halal untuk dicemarkan nama baiknya, artinya ditagih dengan cara yang prosedural, wa uqubatuhu bahkan ditahan. Karena apa? Dia sudah mampu, tapi seperti pengemplang-pengemplang BLBI gitu loh. Sudah mampu tapi pergi ke Singapura, sudah mampu bersembunyi di Hong Kong. Itu wajib dikejar, wajib dipenjara. Nah, tetapi wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jikalau memang tidak mampu, sakit, rumahnya kesenggol banjir, itulah yang diberikan keringanan. Jadi jangan berikan keringanan kepada yang mampu. Jangan digeber bagi yang tidak mampu gitu. Subhanallah, Islam itu sangat adil. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini kalau kita bahas tidak cukup 1 jam durasinya, karena hutang piutang dalam Islam ini sangat-sangat luas sekali dan juga sangat-sangat bijak sekali. Dan kalau juga di sangat Tazkiyah diatur. itu 4 SKS tuh hutang piutang. 4 SKS, Masya Allah, luar biasa sekali. Harapan besar kepada kita semuanya, mudah-mudahan bagi kita yang berhutang agar segera dimudahkan. Dan termasuk bagi yang belum berhutang, dikuatkan untuk tidak berhutang. Nah, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Rod, silakan berdoa. Duduk doa, hubungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika waqfina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal aji wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Ajim, jadikanlah kami adalah orang-orang yang mendapatkan rizki dari Engkau dan kami mampu memberikan pinjaman karena Allah kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Ya Allah, bagi kami yang saat ini memiliki hutang, ya Allah, doa kami pada siang hari ini di bulan Ramadan yang Rasul Engkau bersabda bahwa doa di bulan Ramadan tidak akan ditolak. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk melunasi hutang-hutang kami. Berkah Ramadan, berkah kesucian dan kemuliaan Ramadan birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.